Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian ya. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga, yang pada dasarnya sebelum pertemuan pertama kita sudah belajar ataupun sudah diberikan tentang apa yang harus kita apa namanya kita lakoni selama 16 kali pertemuan ya. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan tentang kegawat daruratan itu sendiri. Dan hari ini kita akan belajar tentang airway breathing management. Ya, teman-teman sekalian, ya. Ketika kita bercerita tentang masalah airway breathing management, maka yakin dan percaya bahwa teman-teman akan berpikir dan akan merujuk ke dua kalimat yaitu airway dan breathing itu sendiri. Nah, bagaimana tata penata laksanaan itu sendiri, teman-teman sekalian? Jadi, eh, sekedar informasi bahwa materi yang saya sadur dan saya berikan hari ini saya sadur langsung dari materi dari Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, dan sekaligus saya sadur lagi dari materi Advanced Trauma Life Support itu sendiri ya, yang sebagaimana itu edisi terbaru di edisi 10. Ya, teman-teman sekalian, ya, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi airway dan breathing itu sendiri, yang kedua melakukan penilaian jalan nafas dan pernapasan, kemudian mengetahui tanda dan gejala sumbatan jalan nafas. Dan teman-teman sekalian, karena di sini di poin keempat dan kelima dapat mensimulasikan teknik membebaskan jalan nafas ya, dan mengelola pernapasan baik dengan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat, maka oleh karena itu masuk ke pertemuan berikutnya, teman-teman sekalian, itu akan dirujuk ke clinical skill laboratory itu sendiri. Insya Allah itu akan masuk di pertemuan berikutnya. Dan oleh karena itu, jadi kita akan fokus condong materi pada hari ini, yaitu akan fokus dari poin pertama dan sampai ketiga. Ya, kita masuk di pendahuluan itu sendiri. Eh, Yakin dan percaya. Ya, jadi kita akan fokus dulu bahwa airway dan breathing terdiri dari dua kalimat. Airway itu teman-teman harus tahu bahwa secara konsep hierarki bahwa airway itu artinya adalah jalan nafas. Ya, airway adalah jalan nafas. Kemudian kalau kita merujuk ke breathing maka tidak terlepas pengertiannya adalah pernafasan ataupun pola nafas itu sendiri. Nah, secara garis besar bahwa ketika seseorang itu mengalami sesuatu hambatan ataupun akan mengalami sesuatu masalah di jalan nafas ataupun masalah di pernapasan itu sendiri, yakin dan percaya bahwa prognosis ya pasien yang akan masuk di ruangan unit gawat darurat ataupun di stabilisasi resusitasi ketika masalah yang terjadi dari awal adalah masalah pernapasan, itu prognosisnya itu pasti jelek ya. Makanya di pendahuluan ini digambarkan bahwa ketika gangguan oksigenasi pada otak ya, dalam hal ini oksigen itu terganggu, maka akan membahayakan pasien dan dapat menyebabkan kematian, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi ketika sesuatu ataupun otak kita itu mengalami gangguan oksigenasi ya, maka eh, yang akan terjadi itu pasti akan terjadi adalah hipoksia. Apa itu hipoksia? Ya, kemarin kalau misalnya di keperawatan medikal bedah, Anda sudah belajar tentang bagaimana mekanisme itu sampai terjadi hipoksia. Hipoksia adalah ketika jaringan itu ya berkurang ataupun tidak adekuatnya oksigen masuk ke dalam suatu jaringan, ya. Nah, secara logika teman-teman sekalian, maka ketika darah, nah sekali lagi bahwa otak itu ya disuplai ya oleh darah. Darah itu ya akan kaya dengan oksigen itu sendiri ya, sehingganya bagaimana ya logikanya ketika suatu jaringan itu tidak memiliki oksigen maka akan mati lambat laun, kompensasi dari jaringan itu akan mati dari jaringan itu sendiri, artinya akan mengalami hipoksia ya. Ketika hipoksia dapat dicegah dengan apa? Berarti teman-teman sekalian, berarti kebalikan dari eh, apa namanya? Bagaimana mekanisme hipoksia itu sendiri. Berarti
Hipoksia dapat dicegah mempertahankan airway dan oksigenasi yang cukup. Kemudian yang berikutnya, kematian dapat dicegah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengenali gangguan airway dan tidak terlambat serta tepat dalam penanganan. Logikanya begini teman-teman, ketika pasien masuk di ruangan unit gawat darurat, yakin dan percaya, kalian harus tahu apakah pasien masuk itu adalah kasus trauma ataukah kasus non-trauma. Ketika teman-teman akan mengalami kasus trauma, maka secara protap, secara standar profesional prosedur, maka harus kita curigai trauma servikal. Nah, sekarang kalau misalnya yang masuk di ruangan unit gawat darurat itu disebabkan karena eh, penurunan kesadaran. Nah, Anda teman-teman sekalian pasti sudah pernah turun ke rumah sakit, ya, sudah pernah turun ke rumah sakit, masuk di ruangan unit gawat darurat, maka kebanyakan pasien kalau misalnya memang urgent, emergency, itu akan mengalami penurunan kesadaran, maka yang akan terjadi adalah terganggunya relaksasi otot-otot di dalam pernafasan ataupun pencernaan itu sendiri. Makanya ketika pasien yang mengalami gangguan kesadaran itu akan mengalami, ya, tidak adanya refleks batuk, tidak adanya refleks menelan. Coba bayangkan di dalam logika, di dalam pemikiran teman-teman sekalian, ketika pasien mengalami penurunan kesadaran, maka yang akan terjadi akumulasi sekret karena faktor tidak adanya, ya, sekret yang ditelan. Nah, coba kalau misalnya sekret tersebut ini semakin menumpuk, maka yang akan terjadi semuanya akan mengganggu jalan pernapasan itu sendiri. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien ketika berada di ruangan unit gawat darurat. Ya, apa yang harus kita 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 ketahui sebagai calon perawat ataupun perawat yang berada di rumah sakit? Berarti tahu dan mampu serta terampil dalam penanganan gangguan jalan nafas dan oksigenasi. Pokoknya ketika pasien yang masuk dalam keadaan emergensi, ketika pasien yang mengalami ataupun masuk karena faktor jalan nafas, maka harus diberikan oksigenasi. Nah, tahapan-tahapan oksigenasi, pemberian oksigenasi itu akan masuk ke tahapan materi selanjutnya. Ini sekedar pendahuluan teman-teman sekalian. Nah, apakah itu airway dan apakah itu breathing? Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa airway itu adalah jalan nafas, ya. Sedangkan breathing itu adalah pernapasan. Nah, ketika pasien yang tidak sadar masuk karena masalah terjadinya di jalan nafas, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Apakah, ya, jalan nafasnya itu terganggu secara parsial ataukah secara total? Nah, ketika sumbatan terjadi karena faktor parsial atau maaf, terjadi gangguan secara parsial, maka akan terjadi, ya, maka akan terjadi suara-suara yang tidak diinginkan ataupun suara-suara seperti gargling, snoring dan stridor, ya. Nah, beda ketika seseorang akan mengalami sumbatan secara total, ya, maka yang akan terjadi adalah kita tidak bisa mendengarkan suara napas pada pasien itu sendiri, ataupun tidak ada istilahnya eh, refleks dari pasien itu sendiri ketika kita melihat oksigenasi yang akan dihirup oleh pasien, ya. Makanya ketika yang terjadi masalah airway, kita ada metodenya itu dengan menggunakan look, listen, feel. Ya, look, lihat bagaimana pernapasan dari pasien itu sendiri, ya. Kemudian listen, dengar apa bunyi ataupun apa apa yang kita dengar dari pernapasan pasien itu sendiri. Kemudian feel, ya, apa yang kita bisa rasakan, ya, apakah ada hembusan nafas atau tidak dari pasien itu sendiri, ya. Kemudian masuk ke breathing, pernapasan, ya teman-teman sekalian. Kalau bercerita tentang pernapasan berarti bercerita tentang suatu sistem, ya. Artinya adalah suatu kesimpulan bahwa apakah ini terganggu, ya. Contoh, ketika kita melihat bahwa oh ternyata terjadi sumbatan jalan nafas, kita lihat bagaimana pola nafasnya, ya. Bagaimana apakah dia mengalami menggunakan otot-otot bantu pernapasan atau tidak, ya. Oke. Ini anatomi fisiologi teman-teman sekalian bahwa jalur nafas atas ini terdiri dari kafum nasi, sinul
sinus paranasal, nasal cavity, faring dan laring. Ya. Kemudian jalan bawah airway itu terdiri dari tranhea, bronchus, bronchiolus, alveoli. Nah, kita fokus ke anatomi fisiologi, teman-teman sekalian. Ini coba perhatikan baik-baik. Ini hidung, ya, masuk ke sinus paranasal, kemudian nasal, ya, nasal, kemudian masuk ke faring, ya, kemudian masuk ke laring. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada dua lubang di sini. Coba lihat kursor saya. Ini ada dua lubang. Ya, lubang di atas dari, ya, secara lateral kayak gini, lubang atasnya ini masuk ke sistem pernapasan. Kalau misalnya ini lubang di bawah, ini tepat masuk di dalam sistem pencernaan. Makanya itu ketika teman-teman ataupun mendapatkan pasien dalam keadaan tidak sadar, perhatikan apakah dia bunyi apa yang didapatkan. Ketika dia mendapatkan bunyi snoring, artinya terdapat bunyi ngorok, ya. Bunyi ngorok itu terjadi karena faktor apa? Ada lidah di sini, ini menutupi saluran pernapasan. Nah, akibatnya apa? Adanya bunyi ngorok, ya. Nah, ini pangkal lidah jatuh ke belakang, ya. Dia tutup lubang pernapasan. Nah, kalau secara anatomi, ya, makanya ini akan berada di sini. Dia tidak menutup ini saluran pernapasan, ya. Contoh logikanya ketika teman-teman ataupun akan makan, ya, makan 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 nasi atau makan apapun itu, maka tidak diwajibkan untuk berbicara, ya. Coba kenapa alasannya? Ya, karena pada dasarnya ketika kita berbicara sambil makan, maka yang akan terjadi akan terbuka saluran pernapasan itu sendiri. Makanya jangan heran ketika seseorang akan berbicara dalam saat makan akan mengalami tersedak. Ya, ini logikanya. Nah, ini kalau bercerita tentang gagal nafas, ya. Gagal nafas itu terdiri dari dua. Ada yang menurut sebab dengan ada yang menurut waktu. Nah, gagal nafas, ya, hipoksemia ditandai dengan apa? Parsial oksigen yang tinggi, ya. Kemudian ada juga gagal nafas hiperkapnia ditandai dengan parsial karbon dioksida itu lebih dari 45 mm Hg. Nah, teman-teman sekalian, beda nanti penata laksanaan ketika teman-teman pasien yang mengalami, apakah dia mengalami asidosis respiratorik ataupun alkalosis respiratorik, ya, beda penanganannya, ya. Tetapi pada dasarnya akan dirujuk bagaimana kita mengurangi masalah karena faktor pernapasan itu sendiri. Kalau misalnya bercerita tentang karbon dioksida yang terlalu tinggi di dalam tubuh, maka yang akan diberikan adalah pemberian oksigenasi dengan konsentrasi yang tinggi pada pasien itu sendiri. Berbeda dengan faktor lain, ya. Contoh alkalosis respiratorik, ya. Kemudian masuk menurut waktu, ya. Menurut waktu ini, ya, disebabkan karena gagal nafas akut dengan gagal nafas kronik. Ya, saya rasa teman-teman sekalian ini sudah tahu membedakan kapan dikatakan akut dan kapan dikatakan kronik. Ya, ini yang saya katakan sebelumnya bahwa ketika pasien masuk ataupun berada di ruang unit gawat darurat ataupun dimanapun itu ketika Anda temukan, ya, kaji. Kaji artinya adalah apakah, ya, terjadi sumbatan atau tidak. Nah, ketika terjadi sumbatan, maka yakin dan percaya ini apakah parsial. Parsial itu semi, ya, semi artinya setengah, ya, setengah oksigen yang masuk, ya, ataukah total. Total ini artinya tidak masuk oksigen yang masuk di dalam tubuh, ya, hampir 100%. Kalau parsial boleh jadi hanya 50%, kalau misalnya total itu 100% oksigen tidak masuk di dalam tubuh, ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Penilaian jalan nafas itu adalah yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, look, listen, feel. Ya, look itu adalah lihat gerakan dinding dada dan perut. Ya, gerakan dinding dada. Ya, apakah terangkat, ya, dengan bagus atau tidak? Ataukah hanya salah satu dari toraks ataupun salah satu dinding dada yang terangkat ketika mengalami inspirasi ataupun ekspirasi. Kemudian yang berikutnya kita lihat apakah terjadi tanda-tanda distress pernapasan.
Nah, kemudian warna mukosa atau kulit biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami hipoksia, yang akan terjadi adalah itu biasanya akan terjadi kebiruan. Nah, gini, salah satu contoh yang simpel saja, saya memerintah kepada teman-teman sekalian. Sekarang angkat ya jari-jari Anda ya, angkat jari telunjuk Anda ya, satu kayak gini ya, sesuai sama dengan saya. Kemudian setelah itu ya kelima jari yang ada di yang ini yang sementara fray ya, yang sementara tidak bekerja, ini ya melakukan fiksasi secara kuat di satu jari yang berada yang tadi yang saya perlihatkan. Tekan dan tahan selama 5 menit. Apa yang terjadi di daerah ujung ibu jari, maaf, di daerah ujung jari tersebut akan terjadi kebiru-biruan ataupun kehitam-hitaman, kemudian akan terjadi gangguan reperfusi dalam hal ini adalah akan warnanya kebiruan ataupun akan dingin ya. Nah, jadi kenapa sampai itu terjadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian? Ini biasanya disebabkan karena ya masih ingat siklus darah ya, ya dari perifer sampai arteriola ya. Ya, jadi di daerah perifer itu sendiri itu sudah berkurang jaringan oksigen itu sendiri. Nah, sehingga tidak ada proses yang terjadi di situ mengakibatkan tadi yang saya jelaskan itu gejala-gejalanya. Nah, kemudian lihat apa yang harus kita lihat, apakah pasien mengalami penurunan kesadaran. Jadi, jika seandainya pasien datang ke ruangan unit gawat darurat, Anda tanya, Pak, bangun, Pak, atau tidak, Pak, kenapa sampai masuk ke rumah sakit? Ya, saya bilang pasien mengatakan bahwa, saya sakit perut. Nah, logikanya apa? Berarti kalau kayak gitu berarti ya dia sadar, ya dia bagus airway-nya, ya. Tetapi kalau misalnya ya ketika Anda melakukan anamnesa akan tetapi ya tidak ada respon ya, kemudian Anda belajar kan Anda tepuk kemudian tidak ada respon, dengan respon verbal tidak ada respon, respon nyeri tidak ada respon ya, maka yakin dan percaya kita akan curigai ya, kita harus pertahankan jalan nafas agar supaya apa? Yang saya jelaskan sebelumnya ya, ini akan terjadi akumulasi sekret, malah yang akan terganggu adalah terjadi sumbatan jalan nafas. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, dengar ya, listen. Apa yang harus kita dengar? Gerak udara nafas di telinga ya. Kemudian yang berikutnya raba ya, feel ya, rasakan dengan pipi. Apakah ada suara nafas tidak? Ada nafas tidak gitu. Ya, ini yang teman-teman harus perhatikan. Jadi jalan sekalian ya. Lihat ya, nanti kita akan di skill bagaimana penata laksanaannya. Ini yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika terjadi sumbatan parsial, maka bunyi yang didapatkan adalah bunyi snoring, gargling, dan crowing. Ya, kalau bicara snoring berarti pangkal lidah jatuh di belakang, maka yang terjadi adalah bunyi suara ngorok. Tetapi ketika dia bercerita gargling, ya, suara napas gargling, maka yang akan terjadi adalah akumulasi sekret. Apa yang harus kita lakukan intervensi antara snoring dengan gargling? Kalau snoring kita dirujuk bahwa pasien harus dilakukan pemasangan OPA. Tetapi kalau misalnya dia gargling, kita lakukan suction. Nah, lakukan suction berbeda lagi antara dewasa, anak-anak, dan bayi. Nanti kita rujuk ke skill apa-apa saja tahapannya, apa-apa saja bagaimana mekanismenya yang akan dirujuk untuk lakukan suction dengan tahapan usia. Kemudian crowing, ya crowing itu terjadinya pelebaran ya saluran pernapasan ya edema laring itu biasanya ya sehingganya menutupi saluran pernapasan. Nah, salah satu contoh adalah ketika ada pasien-pasien yang mengalami trauma termal ya ataupun luka bakar ya baik grade 3 dan grade 4 yang terjadi trauma inhalasi. Trauma inhalasi itu yang seperti bagaimana? Kalau misalnya terjadi luka di daerah apa namanya? Alis, kemudian di daerah ini bulu-bulu mata, hidung ya. Itu maka curigai dia mengalami trauma inhalasi. Artinya apa? Tidak ada lagi proses barier
eh, karbon dioksida ataupun oksigen yang masuk di dalam tubuh itu sendiri. Sehingganya fokus banyak karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah ada sumbatan jalan nafas secara total. Artinya tidak teraba hawa nafas, kemudian pernapasan sisau, ya, dada dan perut bergantian, kemudian pernapasan paradoksal. Nah, ketika Anda menemukan pasien yang mengalami sumbatan total, maka yang harus kita berikan adalah yaitu dengan menggunakan selang jet insufflation, kemudian ya tusuk di membran krikotiroid ya. Nah, coba Anda teman-teman sekalian, coba perhatikan, coba semuanya ada jakun ya. Nah, jakun ini coba tekan ya. Ada ini yang paling tinggi tekan ya. Kemudian turun sedikit ya. Kemudian ada space atau oke. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman sekalian ya. Jadi ini ya eh mohon maaf ya. Oke. Oke. Ya, saya ulangi ya. Saya share screen kembali ya. Oke. Nah, jadi ini ya ada ini ya. Nih, kita tusuk di membran krikotiroid ya. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan selang jet insufflation. Ya, kita hubungkan dengan tabung oksigen. Ini hanya bersifat portable, hanya bersifat sementara dari penanganan pre-hospital ke rumah sakit itu sendiri atau dia berada di rumah sakit, kemudian kita menunggu dokter spesialis itu sendiri. Nah, apa yang akan terjadi? Tanda dan gejala sumbatan jalan nafas. Yang pertama adalah dia akan mengalami sesak. Ya jelas ketika terjadi gangguan di daerah ventilasi ataupun di daerah maaf di daerah sistem pernapasan yang akan terjadi adalah sesak ya takipnyu retraksi otot bantu nafas ya ketika dia mengalami inspirasi ataupun ekspirasi otot ya retraksi ototnya itu sangat ya sangat membuka ya sangat terbuka itu namanya retraksi otot. Kemudian ini akan terjadi bunyi napas yang tadi yang saya jelaskan, gargling, snoring, dan steril. Nah, apa yang harus kita buat? Nih, ketika teman-teman mendapatkan bunyi suara napas gargling, maka kita rujuk ya pemasangan saksen. Kemudian ketika dia mengalami snoring, maka kita rujuk dia pemasangan OPA dan nasopharyngeal airway. Apa perbedaan pemberian ketika kita rujuk ke OPA dan NPA? Kalau dia rujuk ke OPA, maka tidak ada refleks menelan ataupun refleks batuk ketika pasien masuk. Tetapi kalau misalnya untuk NPA, biasanya sudah mulai ada refleks, maka kita rujuk ke NPA. Nah, kalau rujuk ke stridor, biasanya kita rujuk ke pemberian airway definitif, ya, pemberian ETT, ya. Nah, kalau rujuk trauma, ya, udem laring, ya, fraktur laring, ya, itu bisa dilakukan pemasangan ETT. Nah, non trauma itu benda asing ataupun difteri. Nah, sekarang kita lagi gencar-gencarnya, biasanya di Indonesia Timur. Ya, ini kalau dilakukan pemasangan ETT ada kontraindikasi ya, ada kontraindikasi yang dikenal dengan lemon ya. L itu apa, E itu apa, M itu apa, O itu apa dan N itu apa. Nanti kita akan rujuk ke dalam skill itu sendiri. Ada kontraindikasi ketika kita akan melakukan pemasangan ETT. Nah, teman-teman sudah akan mengetahui bahwa kontraindikasi itu ETT. Apa yang harus kita buat ya? Apa yang harus kita buat ketika memang pada dasarnya kita susah untuk pemasangan ETT, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan ataupun pemasangan LMA, yaitu dengan menggunakan laryngeal mass airway. Nah, adapun triple maneuver airway itu ada dengan menggunakan ada head tilt ya, kemudian chin lift, jaw thrust. Nah, kita fokus ke jaw thrust ya. Kalau misalnya pasien yang dicurigai fraktur servikal, maka dirujuk ke jaw thrust. Ya, sekali lagi,
Ketika pasien yang dicurigai fraktur servikal, maka kita menggunakan jaw thrust dalam mempertahankan jalan nafas dari pasien itu sendiri. Nah, rujuk ke jet insufflation itu adalah advanced airway yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya ketika pasien mengalami sumbatan total. Ini teman-teman sekalian, kalau ini yang sebelah kiri atas ini adalah NPA, nasopharyngeal airway. Kalau ini gambaran di sebelah kanan saya ini adalah OPA, oropharyngeal airway. Kalau yang di kiri bawah ini namanya LMA, ya, laryngeal mask airway, ya. Kalau misalnya di kanan bawah sini ini adalah ETT, endotracheal tube, ya. Nah, gangguan ventilasi yang baik, ya, berarti caranya bagaimana? Ya harus mendapatkan oksigenasi yang bagus. Ya, di jaringan pun harus sesuai. Ya, ini yang saya bilang ketika terjadi pasien mengalami penurunan kesadaran, kaji frekuensi pernapasan, ya. Apakah dia mengalami cyanosis atau tidak? Apakah dia mengalami penurunan kesadaran atau tidak? Nah, apakah dia mengalami bunyi nafas yang abnormal? Ya. Nah, kaji apakah dia apnu, ya. Nah, saya rasa istilah-istilah penting ini mungkin teman-teman sudah dapatkan di mata kuliah sebelumnya, apalagi keperawatan medikal bedah di sistem respirasi. Cuma yang teman-teman harus fokuskan adalah rentang pernapasan normal. Kalau misalnya untuk dewasa normalnya, kalau misalnya standarisasi Gabi 12 sampai 20 atau 16 sampai 20 kali per menit, ya. Ketika pasien masuk di ruangan unit gawat darurat itu ketika masuk itu pernapasan lebih dari 30 kali per menit, maka harus warning. Berarti sudah ada masalah di dalam sistem pernapasan itu sendiri. Lebih dari 30 ataupun lebih dari 12 kali per menit kita harus warning. Ya. Nah, kaji apakah pasien bernapas atau tidak. Ini dengan menggunakan look, listen, feel. Bagaimana melakukan pengkajiannya? Ya, nanti kita akan rujuk ke skill site itu sendiri. Jika pasien tidak bernapas, segera lakukan manajemen airway, ya, head tilt, chin lift ataupun jaw thrust itu sendiri. Ya, ini yang akan kita fokus ke skill lab, ya. Kemudian ventilasi dengan oksigenasi konsentrasi tinggi, gitu. Nah, ventilasi dan oksigenasi konsentrasi tinggi itu ada macam-macam jenis alat itu sendiri. Mungkin nanti saya akan ingatkan mungkin pada teman-teman karena pada dasarnya di mata kuliah sebelumnya pasti sudah diketahui. Tetapi kalau fokus ke emergensi, Anda harus tahu frekuensi berapa liter yang harus diberikan ataupun berapa persentase oksigen yang diberikan dan disesuaikan dengan tidal volume paru dari pasien itu sendiri. Kalau dirujuk ke emergensi, itu yang teman-teman harus tahu. Karena biasanya ketika kita menggunakan pemberian dengan konsentrasi tinggi yang menggunakan alat BVM, ya terlalu memberikan yang lebih tinggi tanpa menghitung tidal volume dari pasien, maka yang sering terjadi adalah dilatasi lambung. Ya, ujung-ujungnya pasien akan mengalami kembung pada perut itu sendiri. Rescue breathing, mouth to mouth, ya, mouth to mouth, pertimbangkan sekali lagi. Kemudian berikutnya adalah mouth to mask, pertimbangkan. Ya, apalagi secara pandemik sekarang ini. Ya, teman-teman sekalian harus dipertimbangkan. Ya. Nah, ada pertanyaan, jika seandainya itu adalah keluarga saya, ya sudah, jalankan. Bisa mouth to mouth. Tetapi yang saya ingatkan adalah keluarga yang sah. Ada sekarang ini keluarga jadi-jadian, ya. Oh, itu keluarganya saya. Oh, itu keluarganya saya. Cuma baku kanal di jalan, kok habis itu coba bilang itu keluarganya saya, ya. Kemudian itu yang tidak boleh, apalagi ini rescue breathing mouth to mouth, ya. Ini menghindari masalah-masalah penyakit yang menggunakan sistem pernapasan. Kemudian yang dirujuk berikutnya adalah menggunakan BVM tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian menggunakan ventilator, ya. Pemberian oksigen low flow system. Ada yang menggunakan nasal kanul, simple mask, rebreathing mask, non rebreathing mask. Ada yang menggunakan high flow system dengan menggunakan venturi, ya, BVM, ya, kemudian ventilator. Bagaimana tata cara penanganannya, penggunaannya, nanti kita rujuk di skill lab itu sendiri. Ini, jadi kalau ini apa namanya? Ada yang tahu?
Ayo, ada yang tahu? Ya, silakan share screen ya, screen capture, kemudian nanti di pertemuan skill lab saya tanya, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, berapa persentase oksigen, berapa liter yang diberikan kepada pasien dengan model kayak gini. Oke. Oke, mungkin hanya itu dari saya ya. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Tugas itu yang tadi pertemuan terakhir ya, teman-teman sekalian ya. Jadi insya Allah kita akan masuk ke pertemuan berikutnya itu skill lab ya. Jadi saya harapkan materi yang hari ini yang saya berikan itu bisa dimaksimalkan dan bisa dipelajari sebaik-baik mungkin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.